Shalom, shalom semua. Kita akan mulai ibadah doa puasa sehati 14 November 2023 GB Hati Kudus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian bagi Raja Semesta dan Yesus Kristus. Hati kita naikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri.
bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Yesus. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih. Engkaulah Raja kami yang kami tinggikan pada siang hari Tuhan Yesus. Biar hanya nama-Mu saja dipermuliakan, ditinggikan, nama-Mu saja diagungkan Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi ruangan ini, hati kami, dimanapun Tuhan ibadah ini terdengar. Biarlah kuasa Tuhan nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau
sikirala papa 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 yarala yata karala wasikirala yarala 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 orala papa 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 yarala 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 orala papa 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 papa. Kemuliaan hanya bagimu ya Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, yang kami selalu agungkan, selalu kami tinggikan, kami eluk-elukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, kami boleh datang kepadamu melalui ibadah, doa puasa Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk beribadah pada saat ini Tuhan. Itu karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Tuhan Yesus. Kami sudah memuji-Mu, menyembah muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biar semua ini boleh berkenan kepadamu Bapa. Kami rindu perkenanan-Mu pada hari ini dan seterusnya Bapa. Orala yata karala wasa karala papa papa papa. Orala yarala orala papa 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 papa. Lawas setiap kami ya Tuhan Yesus. Jamah setiap kami Bapa. Ampuni setiap kami Tuhan Yesus. Banyak kekurangan kami, bahkan dosa kami di hadapan-Mu. Kami mohon ampun Bapa, supaya kami boleh mendapat pengampunan-Mu, mendapat belas kasihan-Mu,
khususnya yang sakit pada saat ini. Engkau yang menjamahnya Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memulihkan. Kiralah papa. Oh rayata karalawasi kiralah papa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami juga mau membaca firman-Mu. Sucikan kami Bapa, layakkan kami untuk membaca firman-Mu. Bahkan kami siap melakukan firman-Mu Tuhan dengan Roh Kudus yang selalu memimpin kami untuk segala hal Tuhan, untuk melakukan kehendak Bapa melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa. Firman-Mu yang selalu menolong kami, firman-Mu selalu melindungi kami, firman-Mu yang menghidupkan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati Bapa yang di gereja maupun yang online pada saat ini. Engkau berkati kami semua yang di rumah, dimanapun berada. Kami mau serahkan kepada Tuhan Yesus, sebab ini milik-Mu Tuhan Yesus. Kami semua sebagai hamba yang tidak berguna, yang harus melakukan apa yang Kau kehendaki Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami minta syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus diserahkan kepada Pilatus. Pada waktu pagi, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi membuat rencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Mereka membelenggu Tuhan Yesus, lalu membawa dan menyerahkan Tuhan Yesus kepada Gubernur Pilatus. Kematian Yudas. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Tuhan Yesus melihat bahwa Tuhan Yesus telah dijatuhi hukuman, ia menyesal, lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala tua-tua. Ia berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang priuk untuk dijadikan tempat kuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang penurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang priuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Ibu Afrida, silakan. Ada Ibu Afrida? Tuhan Yesus di hadapan Pilatus. Ketika Tuhan Yesus berdiri di hadapan gubernur itu bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Tuhan Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ketika tuduhan terhadap Tuhan Yesus diajukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua, Tuhan Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu kata Pilatus kepada Tuhan Yesus, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Namun Tuhan Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang tahanan pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada seorang tahanan yang terkenal bernama Yesus Barabas. Ketika mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka,
siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia sudah mengetahui bahwa mereka menyerahkan Tuhan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan kau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Namun imam-imam kepala dan tua-tua yang menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Tuhan Yesus dihukum mati. Gubernur itu berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, namun kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Mereka malahan semakin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, bahkan sudah timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Tuhan Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Tuhan Yesus diolok-olok. Kemudian serdadu gubernur membawa Tuhan Yesus masuk ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Tuhan Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Tuhan Yesus dan mengenakan jubah merah kepada Tuhan Yesus. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Tuhan Yesus, lalu memberikan Tuhan Yesus sebatang bulu di tangan kanan Tuhan Yesus. Kemudian mereka berlutut di hadapan Tuhan Yesus dan mengolok-olok Tuhan Yesus. Katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahi Tuhan Yesus dan mengambil bulu itu, lalu memukulkannya ke kepala Tuhan Yesus. Setelah mengolok-olok Tuhan Yesus, mereka menanggalkan jubah dari Tuhan Yesus dan mengenakan lagi pakaiannya kepada Tuhan Yesus. Serdadu-serdadu membawa Tuhan Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Tuhan Yesus. Mereka sampai di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Tuhan Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah Tuhan Yesus mengecapnya, Tuhan Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Tuhan Yesus, mereka membagi-bagi pakaian Tuhan Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga Tuhan Yesus. Di atas kepala Tuhan Yesus mereka memasang tulisan yang menyebut alasan mengapa dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Tuhan Yesus disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Tuhan Yesus. Dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Tuhan Yesus dan berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bukankah ya Raja Israel, biarlah ia turun dari salib itu sekarang, maka kami akan percaya kepadanya. Ia mempercayakan dirinya kepada Allah, biarlah Allah menyelamatkan dia. Sekarang jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dia juga mencelanya demikian. Tuhan Yesus mati.
Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Tuhan Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Segera seorang dari mereka datang, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang bulu dan memberi Tuhan Yesus minum. Namun orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Tuhan Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah tabir bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Tuhan Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh orang ini anak Allah. Ada juga di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu mereka yang mengikuti Tuhan Yesus dari Galilea untuk melayani Tuhan Yesus. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, serta ibu anak-anak Zebedius. Silakan Ibu Santi, tolong diteruskan. Silakan Ibu Santi. Masih ada Ya Bapak, Ya, silakan. Tuhan Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Tuhan Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Tuhan Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan Tuhan Yesus kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengafani Tuhan Yesus dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkan Tuhan Yesus di dalam kubur yang baru miliknya, yang dibuat di bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pun pergi. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa sewaktu hidup berkata sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya.
jadi garam dan terang bagi Indonesia. Bagaimanapun juga kita ada di Indonesia dan keberadaan Indonesia juga menjadi tanggung jawab kita. Juga kalau bangsa Indonesia berulang kali mengutuk Israel, kita yang minta ampun supaya kutuk itu tidak berbalik kepada kita bangsa Indonesia. Kita berdoa supaya Indonesia tidak turut campur tangan di dalam peperangan di Israel dan di Hamas, ya, supaya tidak berdampak bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita sehingga kita boleh menjadi berkat bagi negara kita Indonesia. Kita punya peran yang luar biasa sebagai orang-orang percaya, peran kita untuk negara kita Indonesia, agar Indonesia tetap baik-baik saja di hadapan Tuhan. Bahkan rancangan Tuhan bagi Indonesia akan terlaksana, yaitu menjadi Indonesia emas pada tahun 2045 mendatang. Ada 13 tahun supaya kita terus berdoa, sehingga rancangan Tuhan boleh terjadi bagi seluruh bangsa Indonesia. Peran kita sebagai garam dan sebagai terang dalam membangun bangsa Indonesia sangat-sangat penting. Lebih penting daripada yang lain-lainnya, saudara, karena doa yang menentukan segala sesuatu. Manusia boleh mereka-reka, manusia boleh membangun, tetapi Tuhan yang menentukannya. Kita ingat menara Babel, di mana manusia bersekutu, bersatu, ingin membangun suatu menara, katanya sampai ke langit. Mereka tidak tahu langit itu di mana. Dan pada akhirnya Tuhan yang menentukan, mereka dikacaukan bahasanya, sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Akibatnya mereka berpencar dari tempat itu ke seluruh dunia. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh yang baik dengan memberikan pencerahan kepada generasi kita mendatang melalui doa kita, saudara. Peran yang paling baik dan paling penting adalah berdoa. Ya, doa puasa ini juga adalah bagian daripada bangsa ini berdoa, saudara. Saya merenungkan beberapa hari di mana ya orang Kristen yang ada di Palestina itu, ya nggak pernah ada kabar-kabarnya, saudara. Saudara percaya nggak bahwa di Palestina itu ada orang Kristen? Banyak, saudara, banyak orang Kristen di sana. Saya kalau nggak salah pernah melihat videonya dari Palestina, bagaimana mereka nyanyi memuliakan Tuhan Yesus. Tapi hari-hari ini ya senyap, tidak ada orang Kristen Palestina yang bereaksi, yang menyampaikan sesuatu. Bahkan ada gereja juga dibom di sana, saudara. Kalau nggak salah gereja Katolik yang dibom. Nah, untuk itu, saudara, bagaimanapun juga sebagai gereja adalah yang menentukan nasib daripada bangsa Indonesia ini. Kalau kita banyak berdoa, sering berdoa, terus-menerus berdoa, dan Tuhan membenarkan kita, sebab doa orang benar besar kuasanya. Doa yang penuh dengan kesehatian, saudara, makanya doa puasa sehati kita boleh laksanakan. Kita lihat contoh dari Kisah Rasul pasal yang kedua, saudara, bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus naik ke satu rumah di lantai 2, dan mereka berdoa siang malam dengan sehati. Apa yang terjadi? Terjadi kegemparan yang luar biasa, terjadi Pentakosta yang pertama, saudara, yang akan membawa kabar baik itu ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia ini. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Dengan dasar ini, saudara, mari kita tetap bersemangat berdoa, berdoa dan berdoa, dan Tuhan Yesus pasti menjawab doa kita sesuai dengan Mazmur 91 yang kita ucapkan.
Kita berseru kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pasti menjawab. Itulah iman percaya kita, iman sebesar biji sesawi yang akan nampak hasilnya bagi Indonesia kita, saudara. Puji nama Tuhan. Ya, saudara, kita berdoa juga agar kebijakan publik, saudara, pemahaman-pemahaman publik ini yang banyak kali membawa kabar-kabar yang kurang baik, biarlah kita berdoa mematahkan itu semua supaya kabar-kabar baik itu tidak meresahkan bangsa Indonesia, tidak membuat bangsa Indonesia berjalan dengan pikirannya sendiri, tetapi takut akan Tuhan biar ada pada bangsa Indonesia. Dalam membangun bangsa kita perlu mengambil bagian dalam pembentukan kebijakan publik. Sebabnya kita rindu juga nanti anak-anak muda bisa juga mengcounter apa-apa yang tidak baik di medsos, ya, misalkan di Twitter, di Facebook dan segala macam, supaya bisa memunculkan kebenaran Tuhan di tengah-tengah bangsa kita. Melalui partisipasi aktif kita, saudara, kita dapat menjadikan pengaruh yang luar biasa, pengaruh positif untuk perubahan yang lebih baik lagi di tengah-tengah bangsa kita. Jadi kita harus berperan di dalam kebijakan-kebijakan publik dengan pertolongan Tuhan Yesus tentunya. Kemudian membangun bangsa memerlukan investasi. Investasi yang terutama bagi bangsa ini adalah di bidang pendidikan, saudara, termasuk pendidikan agama Kristen. Kalau orang-orang diberikan pendidikan dengan baik, saudara, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkualitas. Ibadah-ibadah kita ini sebenarnya mendidik kita untuk kita menjadi lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, sehingga langkah-langkah kita berjalan sesuai dengan hikmat daripada Tuhan Yesus. Kita harus terus berdoa untuk sumber pengetahuan yang tercipta dan kesempatan bagi generasi penerus, generasi muda untuk mengembangkan kemampuannya mengecap pendidikan yang lebih baik. Kita berdoa ya, biar anak-anak kita, juga cucu-cucu kita mendapat sekolah yang terbaik, sehingga mereka pun akan boleh berperan aktif untuk membangun bangsa Indonesia ini. Mari kita terus berdoa buat pendidikan di Indonesia. Kemudian lapangan pekerjaan juga kita berdoa. Kita mengucap syukur udah ada langkah-langkah yang baik, yaitu membangun hilirisasi namanya. Jadi kalau dulu bahan mentah kita ekspor semua dan kita hanya mendapat hasil yang sedikit, sekarang bahan mentah itu kita olah sendiri, saudara, sehingga kita mempunyai hasil yang berlipat-lipat dan banyak lapangan pekerjaan. Kita berdoa juga untuk kewirausahaan, saudara, ya, hari-hari ini berkembang pesat, ya, perusahaan-perusahaan kecil-kecil yang begitu banyak, biar itu menjadi ketahanan ekonomi bagi Indonesia, membangun bangsa Indonesia yang tidak boleh kita abaikan. Kita perlu mendorong suatu inovasi, juga di dalam gereja harus ada inovasi untuk memperluas peluang bagi kita untuk menjangkau banyak jiwa yang inklusif, yang artinya yang tersedia bagi kita, kita mesti siapkan sedemikian rupa. Amin. Kemudian keadilan sosial. Membangun bangsa memerlukan keadilan sosial. Kita berdoa, saudara, biar presiden yang akan datang ini tahun 2024 ini adalah orang-orang yang bisa membangun bangsa melalui keadilan sosial, melalui kejujuran, melalui kesungguhan di dalam bekerja, sehingga bangsa ini terus akan maju. Kita terus berdoa agar ekonomi Indonesia tetap di atas 7%, saudara, akan membuat kita menjadi negara makmur, terlebih juga menjadi negara yang adil, karena presidennya adalah presiden yang Tuhan pilih. Kita harus berjuang untuk kesetaraan dan kita menghapus ketimpangan, kesenjangan ekonomi,
sehingga Indonesia ini terus maju, boleh bersama-sama dengan penyertaan Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Kehidupan yang adil bagi semua orang di Indonesia. Haleluya. Kemudian membangun masa depan sebagai garam dan terang bagi Indonesia, kita memiliki peran penting dalam membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita bersatu berkontribusi melalui doa bersehati untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tidak cukup cuma 2 puasa, ada menara doa, ada doa jam 3 pagi, ada doa pribadi, ada doa keliling, semuanya harus kita lakukan saudara, sehingga kita bisa mengubah Indonesia melalui doa-doa orang benar yang besar kuasanya. Itu sebabnya mari kita tetap berdoa puasa dengan bersemangat, dengan bersehati, dengan beriman, dengan berkeyakinan bahwa doa bisa mengubah segala sesuatu. Kita doakan juga jemaat yang sakit, jemaat yang lansia, jemaat yang punya banyak pergumulan, melalui doa pasti akan ada jawaban. Saudara masih tetap percaya bahwa melalui doa pasti akan ada jawaban, amin. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Semua doa dikabulkan tentunya seturut kehendak dan rancangan Tuhan Yesus yang luar biasa. Sekali lagi saudara, kita berdoa bagi bangsa ini agar bangsa ini tidak tersesat, agar bangsa ini tidak membela teroris, agar bangsa ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau ada rumah sakit Indonesia di Palestina, saudara, sebenarnya bukan untuk berpolitik, betul-betul ingin menolong orang-orang Palestina yang betul-betul mengalami kesusahan yang luar biasa. Tetapi ternyata dipolitisir oleh banyak orang, saudara, sehingga menjadi sarangnya Hamas di situ. Kita berdoa kalau Tuhan izinkan Hamas dihapus dari muka bumi ini. Sebagaimana ISIS sudah dihapus dari muka bumi ini, kita berdoa Hamas pun akan dihapus dari muka bumi ini, karena itulah teror-teroris yang sesungguhnya. Kita berdoa terus dan jangan jemu-jemu berdoa, sebab doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh diberikan pencerahan bahwa kami harus menjadi garam dunia dan terang dunia. Kami harus berperan aktif untuk menjadi garam dan terang dunia, menghancurkan segala kebusukan di tengah-tengah bangsa ini, menerangi bangsa ini sehingga bangsa ini tidak tersesat, sehingga bangsa ini boleh celik matanya untuk melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Terlebih Tuhan, kami berdoa buat penuaian jiwa-jiwa. Tuhan punya rencana yang indah untuk mengutus kami untuk berdoa dan menuai banyak jiwa. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami hanya kepada Tuhan Yesus saja, Raja semesta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Mari kita memberikan persembahan. Ayat persembahan 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Mari kita doa persembahan. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Kita memberikan persembahan kita. Ku beri yang terbaik
kita berdoa sebelum doa syafaat yang ada yang di sini. Oralaya takarala wasikirala papa papa papa. Yaralaya takarala wasikirala yanarala. Orala papa 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 papa. Orala yarala 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 wasikirala papa papa. Bapa di surga, kami syukur Tuhan Yesus. Kalau kami sudah memuji-Mu, menyembah muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah memberikan ucapan syukur kami kepadamu melalui persembahan. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Biar kami anak-anak-Mu yang di online maupun di gereja ini menjadi pendoa-pendoa-Mu ya Tuhan. Biar kami menjadi pembela-pembela-Mu di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Oralaya takarala wasakarala papa papa papa. Kuduskan kami Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus supaya kami boleh berkenan untuk menaikkan doa-doa kami Bapa. Biar apa yang kami doakan pada saat ini boleh berkenan kepadamu Tuhan. Dan Kau yang memberikan, oh Tuhan Yesus, memberikan pertolongan kepada setiap kami untuk berdoa Tuhan Yesus, apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi kebutuhan kami, apa menjadi penyakit kami ya Tuhan. Biar Kau yang akan memberikan kesembuhan kepada kami semua pada saat ini ya Tuhan Yesus. Kiralah ya takarala wasi kiralah papa 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 papa. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk yang sakit pada saat ini ya Bapa. Engkau yang sudah menjamah berkati mereka dan menyembuhkan mereka. Lawat mereka satu persatu yang sakit pada saat ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang mengetahui keberadaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapa di surga Maha Mulia, kiranya dunia dijauhkan dari cuaca ekstrem. Kami bersyukur ya Bapa, musim hujan sudah tiba, amin. Kami mohon ya Tuhan Yesus, panen raya segera tiba dan stok beras mencukupi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon ya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berilah ya Tuhan kepada bangsa Indonesia hati yang takut akan Tuhan Yesus. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan Allah Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Besar dan ajaiblah karya-Mu Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesuslah Raja segala bangsa. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mulialah nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia sujud kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesuslah Bapa dan Kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Amin. Tuhan Yesus Raja semesta, kami kuat karena kami ada dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kenyang roh kami semakin kuat, dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Kudus, kiranya diberi perlindungan oleh Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama-sama dengan semangat ya. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa di dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Lalu Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskan Indonesia dari kutuk banyaknya dari masa lampau dan masa kini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024 Indonesia diberi hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Amin. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa
dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dan pelaksanaan pemilu 2024. Berikanlah ya Tuhan calon presiden yang dapat Berikanlah kami ya Tuhan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar kesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Amin. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kami berdoa kiranya Indonesia dijauhkan dari korupsi yang selama ini tidak bisa diberantas. Kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberantas korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan sehingga korupsi dapat dihentikan di seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Kami menolak calon presiden yang korup. Kami hentikan kelompok intoleransi dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan supaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Kami berdoa kiranya perang di Ukraina, di Palestina, dan di Israel segera berakhir dan tidak meluas. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kelompok Hamas dan teroris di seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati tanah perjanjian agar tetap menjadi milik bangsa Israel dan tidak akan pernah beralih kepada bangsa lain. Kiranya Indonesia tidak mengutuki bangsa Israel, sebaliknya selalu memberkatinya. Amin. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kehelaan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Amin. Terpujilah namamu, mari kita bersama-sama. Dalam nama Tuhan Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Tuhan Yesus. Kuberikan yang terbaik bagimu Tuhan Yesus. Allahku dahsyat, Allahku luar biasa, Tuhan Yesus namanya. Kami tidak ragu berdoa ya Tuhan, sebab doa kami sampai ke tahta Bapa di surga. Bapa mendengarkan doa anak-anaknya, bahkan Bapa mengabulkan sebelum kami selesai berdoa. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami berdoa untuk gerejamu GBAT Kudus Perumna 1 ya Papa. Kami selalu rindu memuliakan Tuhan Yesus. Kiranya semua program, semua kegiatan kami, semuanya memuliakan Tuhan Yesus Raja Semesta. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Kami mengucap syukur buat tema Natal yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Itulah yang menjadi firman-Mu Tuhan bagi Indonesia bahkan bagi dunia ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kegiatan kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Untuk doa puasa pada hari ini ya Bapa. Biar berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Biar berdampak luar biasa bagi bangsa dan negara Indonesia. Juga bagi GBAT Kudus Tuhan. Kami juga berdoa buat menara doa pada hari Kamis, biar Tuhan memberkatinya ya Bapa, biar semua berjalan dengan baik dan apa yang kami doakan semua Tuhan taruh di dalam mulut kami sehingga menjadi berkat bagi Indonesia kami. Kami berdoa juga buat doa keliling yang kami laksanakan pada setiap hari Rabu dan hari Sabtu ya Bapa. Daerah-daerah yang kami doakan, yang kami kelilingi, yang kami lewati, biar berdampak luar biasa, biar sampai ke Indonesia paling ujung,
untuk doa-doa kami ya Bapa. Berkati kami yang berdoa keliling Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Berkati kami ya Tuhan Yesus, karena kami melaksanakan firman-Mu. Biarlah Indonesia menjadi seperti kota Yeriko yang dirobohkan. Segala kegiatan kejahatan yang ada di Indonesia kami robohkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terlalu percaya doa keliling kami berdampak luar biasa bagi Indonesia. Kami juga berdoa buat menara doa ya Bapa pada hari Kamis jam 4 sore. Tuhan, walaupun menara doa kami hanya sekedar 1 jam ya Tuhan dalam seminggu, tetapi kami percaya Tuhan sudah menaruh doa yang dahsyat di dalam diri kami. Melalui menara doa, biar Tuhan memberikan kekuasaan yang nyata bagi bangsa dan negara Indonesia. Apa yang kami doakan, Tuhan kabulkan semua. Kami juga berdoa ya Aba ya Bapa untuk ibadah pemuda sehati pada setiap hari Sabtu Tuhan. Walaupun hanya beberapa orang Tuhan, tapi kami tetap bersemangat. Kami tetap percaya Tuhan hadir dan Tuhan tidak terhingga nilainya bagi kami semua. Sebabnya biar anak-anak mudamu tetap bersemangat, firman-Mu tetap ditabur, puji-pujiannya tetap memuliakan Tuhan Yesus Raja Semesta. Terima kasih Aba ya Bapa. Kami juga berdoa buat ibadah pada hari Minggu mendatang Tuhan. Biar Tuhan mencamanya, memberkatinya, hadir ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Ora batakara labaya sandal. Kami minta ampun kalau Bapak Sugiono tidak bisa melayani pada hari Minggu besok. Biarlah Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Natal kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan sudah merencanakan yang indah. Ada 7 kegiatan Natal kami ya Bapa. Biar kami laksanakan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih ya Bapak, Tuhan sediakan dananya. Kami percaya pada saatnya Tuhan akan cukupkan keperluan kami. Berkati donatur yang sudah mengirimkan berkatnya ya Tuhan, berkat-Mu melalui mereka. Tuhan berkati mereka, kembalikan mereka berkali-kali lipat. Berkat Bapak juga buat Ibu Alfrida yang hari ini juga boleh menjadi berkat, memberikan dana Natal buat GBHT Kudus. Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan. Khususnya kami juga berdoa buat Ibu Alfrida yang akan pulang kampung kalau Tuhan berkenan karena ada kedukaan. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan, biarlah Ibu Alfrida menjadi alat-Mu Tuhan untuk memberkati banyak orang di kampung halamannya. Terlebih Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna. Sakit penyakit di dalam tubuhnya kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan berkat kesembuhan dari Tuhan Yesus buat Ibu Alfrida di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat saudara Arus yang sedang sakit di Rumah Sakit Hermina, keponakan daripada Popo. Ya Bapa, kami berdoa biar Tuhan selamatkan jiwanya, biar dia percaya pada Tuhan Yesus, biar dia menerima kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Sakit kansernya kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami terlalu percaya Tuhan menolong dan memberkatinya. Kami berdoa juga buat Oma Anyin ya Bapa, biar Tuhan memberikan kesehatan kesembuhan dari segala sakit jantungnya, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat anak kami Yosua ya Bapa yang sedang ada antri di dokter di rumah sakit. Bapa, Tuhan menjamah tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sakit penyakitnya disembuhkan. Kalau ada kesalahannya kami mintakan ampun ya Tuhan, biar dia dipulihkan, biar dia boleh percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Berkati Penatu Haryawati yang mengantar ke dokter, biar Tuhan juga memberikan damai sejahtera, memberikan iman, memberikan kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
Kami juga berdoa buat para lansia yang ada di GBHT Kudus, buat Bapak Ibu Gembala, Tuhan memberikan kesehatan, buat Oma Rosmanidar, Tuhan memberikan kesehatan, ya Bapak, buat Oma Sin, juga Tuhan memberikan kesehatan, biar Tuhan menolong dia untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Berkati juga Ibu Nini yang kurang sehat, Tuhan memberikan kesehatan, kesembuhan, dan pemulihan. Uramaya, kalau ada yang sakit juga kami berdoa juga buat Ibu Kris ya Tuhan, biar Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna buat Ibu Kris ya Bapak, biar Tuhan menolong dia dalam segala hal. Terima kasih Abah ya Bapak. Berdoa buat setiap kami yang ambil bagian di dalam menara doa pada pagi hari ini, buat WL, buat singer, buat para pelayanmu, buat pemain musik, buat hamba-hambamu, buat jemaatmu Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, biar kami melakukannya dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat tetangga kami di sekitar kami, di kiri kanan, depan belakang. Khususnya kami berdoa buat Ibu Ambar yang baru menikah kemarin dan dia mengalami banyak masalah sakit penyakit. Kami tolak, kami lepaskan kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami berdoa buat TK Sriwedari, buat SLB Sriwedari, biar Tuhan menolong mereka semua, berkati guru-gurunya, tambahkan hikmat pada mereka, berkati orang tuanya juga. Kami panggil mereka untuk beribadah di tempat ini. Kami berdoa juga buat anak-anak TK dan SLB, biar mereka juga dipenuhi Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi berdoa buat Natal kami yang akan memasuki masanya pada bulan Desember mendatang. Kami tidak ingin berjalan sendiri, tetapi kami ingin berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan Ibu Santi. Ya Bapak. Firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di sorga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami. Bapa kami yang kami percayai. Sungguh, Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami. Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkai, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami. Sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Bapa memberkati aku
sempurnakan doa puasa kami ya Tuhan Yesus, yang kami lakukan dengan sepenuh hati kami. Kami terlalu percaya Tuhan berkenan akan doa puasa kami, bahkan Tuhan memberkati kami yang sudah mengikutinya. Terima kasih ya Bapa. Kami berdiri dan menadahkan tangan kami kepada Bapa di surga, seraya menantikan berkat-berkat sorgawi. Berkat jasmani kami sehat, berkat rohani kami semakin mengenal kasih karunia keselamatan dan memuliakan Tuhan Yesus. Berkat materi, Tuhan cukupkan keperluan kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa di sorga menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Sebab kasih sukacita damai sejahtera datangnya dari Bapa di sorga, penyertaan perlindungan Tuhan Yesus pada kami semua, tuntunan penyertaan Tuhan Roh Kudus selalu nyata dalam hidup kami. Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mengucap syukur ya Bapak, kalau Ibu Santi juga sudah kembali dari Singapura untuk berobat, untuk checking. Biar Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih ya Bapak. Kami ucap syukur juga buat doa puasa pada pagi hari ini, buat makanan dan minuman yang Bapak sediakan melalui keluarga Bapak Ibu Gembala. Biar Tuhan memberkatinya, berkati Ibu Alfrida juga yang mensupport segalanya. Berkati juga ya Tuhan Ibu Yohana dan keluarganya, Bapak Oktris dan keluarganya. Sekali lagi berdoa buat Ibu Haryawati biar tetap sehat, biar perjalanannya berhasil, Joshua disembuhkan. Terima kasih Bapak, sekali lagi berdoa buat Ibu Alfrida biar perjalanannya juga berhasil, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Tuhan memberkati. Ya. Haleluya. Boleh dibuka videonya yang ada di Zoom. Sebentar kita mau foto untuk laporan ibadah. Ibu Santi bisa dibuka. Oke, siap semua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Joshua cepat sembuh bro. Iya, Tuhan Yesus. Ini lagi periksa darah. Oh ya, Terima kasih. Terima kasih Bro Divo, Tuhan memberkati. Semuanya dadah. Bu Yohana, Kristina, untuk Ibu Santi, Sarah, God bless you. Di atas doanya. Halo, Tia.